Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu Indah Permata Dewi SEMAK dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Firial Faturahmah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi bab 6, yaitu materialitas, risiko, dan strategi audit. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama, Gita Amelia Kusumawardani, NIM 401, yang kedua, Filza Akila Nuraini, NIM 402, yang ketiga, Muhammad Naufal Aulia Darajat, NIM 404, yang terakhir, saya sendiri, Firial Faturahmah, NIM 405. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Muhammad Naufal Aulia Darajat. Dipersilahkan. Pendahuluan, materialitas dan risiko audit merupakan konsep penting dalam audit laporan keuangan karena keduanya mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Auditor perlu mempertimbangkan materialitas dan risiko audit untuk menentukan sifat atau jenis, saat, dan luas prosedur audit. Auditor juga perlu mempertimbangkan materialitas dan risiko audit dalam melakukan evaluasi atas temuan yang diperoleh melalui penerapan prosedur audit tersebut. Penggunaan konsep materialitas dan risiko audit dalam audit tercermin dalam laporan audit bentuk buku. Materialitas adalah besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi. Standar auditing seksi 312 risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam yang pertama yaitu perencanaan audit, kemudian yang kedua pengevaluasian akhir. Apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum. Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Dalam suatu hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Hal ini dapat terjadi akibat dari penerapan yang keliru terhadap prinsip akuntansi yang diterima umum, penyimpangan fakta, atau hilangnya informasi yang diperlukan. Berkaitan dengan pertimbangan mengenai materialitas, auditor harus mempertimbangkan yang pertama yaitu ukuran dan karakteristik satuan usaha, kedua, kondisi yang berkaitan dengan perusahaan, kemudian yang ketiga, informasi yang diperlukan pihak yang mengandalkan laporan keuangan. Kemudian, pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Selama pelaksanaan audit, tingkat materialitas bisa berubah-ubah karena pengaruh yang pertama yaitu kondisi sekelilingnya yang memengaruhi perusahaan berubah. Kemudian yang kedua, tambahan informasi tentang klien mungkin diperoleh selama pelaksanaan audit. Kemudian, materialitas tingkat saldo akun biasa disebut dengan tolerable misstatement, yang dimana salah saji maksimum yang boleh ada dalam saldo akun sehingga belum atau tidak dipertimbangkan sebagai salah saji material. Pengalokasian materialitas laporan keuangan pada akun. Pengalokasian materialitas laporan keuangan pada akun naik neraca maupun laporan laba rugi laba lebih sering didasarkan atas neraca. Pengalokasian materialitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama besar relatif akun, yang kedua besar variabel akun, yang ketiga pertimbangan profesional. Auditor memiliki beberapa hambatan dan dalam pengalokasian materialitas pada akun-akun neraca, yaitu yang pertama, auditor mengekspektasikan beberapa akun memiliki salah saji lebih banyak dari akun lainnya. Kemudian yang kedua, baik overstatement maupun understatement harus dipertimbangkan. Yang ketiga yang terakhir yaitu biaya audit relatif memiliki pengaruh pada alokasi.
Kemudian ada risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadarinya tidak memodifikasi sebagaimana mestinya pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Audit risk and materiality in conducting an audit atau SES nomor 47 dan nomor 82 AU 312.02 mendefinisikan risiko audit atau audit risk adalah risiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal dalam memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material. PSN nomor 25 SA Seksi 312 mengenai risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan risiko audit dalam 1. Perencanaan audit dan perencanaan program audit. Yang kedua, pengevaluasian akhir apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum. Kemudian ada tipe-tipe risiko audit. Menurut Taylor dan Glaser ada dua tipe risiko audit. Yang pertama yaitu risiko tipe 1, yaitu adanya risiko bahwa suatu saldo akan mengandung kesalahan yang jika digabungkan dengan kesalahan saldo akun yang lain mengakibatkan laporan keuangan salah saji material. Hal ini terjadi karena kesalahan pegawai klien dalam memproses transaksi akuntansi. Contohnya, karena kesalahan klien dalam memposting mengakibatkan kesalahan sebesar 600.000 dalam piutang dagang. Kesalahan tersebut tidak material, namun ketika digabung dengan kesalahan dalam akun yang lain, jumlah kesalahan tersebut menjadi 2.500.000. Jika ternyata penghasilan bersih perusahaan hanya sebesar 25 juta, maka laporan keuangan menjadi salah saji secara material. Risiko ini terdiri atas risiko bawaan dan risiko pengendalian. Kedua risiko ini tidak dapat dikendalikan oleh auditor, tapi dapat dinilai. Kemudian ada risiko tipe 2, yaitu adanya risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi adanya kesalahan seperti dalam tipe yang pertama. Contohnya, auditor memiliki sampel yang kecil dari piutang dagang untuk konfirmasi. Ternyata dari sampel tersebut tidak mengandung akun yang salah. Auditor percaya bahwa piutang dagang tersebut telah disajikan secara wajar walaupun sebenarnya tidak. Risiko ini merupakan risiko deteksi. Risiko ini dapat dan harus dikendalikan oleh auditor. Kemudian, komponen risiko audit pada umumnya terdiri atas 3, yaitu yang pertama risiko bawaan atau inherent risk, yang kedua risiko pengendalian atau control risk, yang ketiga risiko deteksi atau detection risk. Yang pertama ada risiko bawaan, yaitu kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Faktor yang menentukan risiko bawaan pada banyak akun yaitu profitabilitas perusahaan, jenis usaha dan sensitivitas operasi, kemudian masalah kelangsungan usaha, dan sifat, penyebab, dan jumlah salah saji yang dideteksi dalam audit tahun sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada integritas, reputasi, dan pengetahuan akuntansi dari manajemen. Kemudian ada faktor yang menentukan risiko bawaan suatu akun tertentu. Yang pertama yaitu auditabilitas akun atau transaksi. Yang kedua kerumitan masalah akuntansi yang terkait. Yang ketiga adalah sifat, penyebab, dan jumlah salah saji yang dideteksi dalam audit tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu ada risiko pengendalian. Merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian intern. Semakin efektif struktur pengendalian intern perusahaan klien, semakin kecil risiko pengendaliannya. Dua macam risiko pengendalian yaitu actual level of control risk dan assessed level of control risk yang ditentukan dengan melakukan modifikasi prosedur untuk menghimpun
pemahaman struktur pengendalian intern terkait dengan asersi dan prosedur untuk melakukan test of control. Yang terakhir ada risiko deteksi, yaitu risiko yang dapat dikendalikan oleh auditor. Hal ini disebabkan oleh risiko deteksi yang merupakan fungsi dari efektivitas prosedur audit dan penerapan oleh auditor. Risiko dapat ditekan atau diturunkan oleh auditor dengan cara melakukan perencanaan yang memadai, supervisi atau pengawasan yang tepat, dan penerapan prosedur audit yang efektif, serta penerapan standar pengendalian mutu. Ada dua jenis risiko deteksi, yaitu yang pertama ada risiko review analitis, yang merupakan risiko yang timbul karena prosedur review analitis tidak dapat mendeteksi kesalahan yang material. Yang kedua ada risiko tes substantif, merupakan risiko kesalahan material tidak dapat dideteksi melalui penggunaan prosedur substantif. Pada pembahasan matriks komponen risiko, menurut Kell dan Boynton, menghubungkan antar komponen risiko ke dalam suatu matriks. Menurut mereka, beberapa auditor yang menyatakan risiko secara kualitatif menggunakan matriks tersebut di dalam menentukan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk mencapai tingkat risiko audit tertentu. Dalam hal ini, risiko audit yang diambil biasanya adalah rendah. Ukuran kualitatif dari komponen risiko yang digunakan pada pembuatan matriks tersebut adalah maksimum, tinggi, moderat rendah, dan sangat rendah. Berikut ini contoh dari matriks komponen risiko seperti yang dikemukakan oleh Kell dan Boynton. Nah, selanjutnya di sini ada tabel matriks komponen risiko. Apa sih maksudnya? Matriks di atas menunjukkan konsistensi dari model risiko audit, yakni tingkat risiko deteksi yang dapat diterima berhubungan terbalik dengan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Misalnya, jika risiko bawaan ditentukan tinggi dan risiko pengendalian ditentukan moderat, maka tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan risiko audit dengan bukti audit. Apa sih hubungannya? Hubungannya dengan risiko mempengaruhi pertimbangan yang dilakukan auditor mengenai kecukupan bukti audit. Risiko audit mempunyai hubungan terbalik dengan bukti audit. Semakin tinggi risiko audit dan risiko deteksi, maka semakin sedikit bukti audit yang diperlukan. Risiko bawaan dan risiko pengendalian mempunyai hubungan searah dengan kecukupan bukti audit. Semakin tinggi risiko bawaan maupun risiko pengendalian, maka semakin banyak bukti audit yang harus dihimpun auditor. Selanjutnya, ada hubungan timbal balik antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Terdapat suatu hubungan timbal balik antara materialitas dan bukti audit juga antara risiko audit dan bukti audit. Dengan cara yang sama, jika kita menetapkan tingkat materialitas konstan dan mengurangi bukti audit, maka risiko audit harus ditingkatkan untuk melengkapi lingkaran. Jika kita ingin mengurangi risiko audit, kita dapat melakukan salah satu hal berikut. Yang pertama, menaikkan tingkat materialitas sementara menahan bukti audit konstan. Yang kedua, menaikkan bukti audit sementara menahan tingkat materialitas konstan. Yang ketiga, membuat kenaikan yang lebih kecil untuk jumlah bukti audit dan tingkat materialitas. Selanjutnya, ada strategi audit pendahuluan. Tujuan auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan audit adalah untuk menurunkan risiko audit pada tingkat serendah mungkin sehingga dapat mendukung pendapat auditor mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam bentuk aspek yang material. Karena ada keterkaitan antara bukti materialitas dan komponen audit, maka auditor memilih dua alternatif strategi audit, yaitu yang pertama,
Pendekatan utamanya adalah pendekatan substantif. Yang kedua, pendekatan tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. Selanjutnya, dalam memilih alternatif strategi audit tersebut, auditor mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tingkat risiko pengendalian yang dinilai dan direncanakan. Yang kedua, luas pemahaman auditor terhadap struktur pengendalian intern yang dihimpun. Yang ketiga, uji kendali yang dilaksanakan dalam menentukan risiko pengendalian. Yang keempat, tingkat pengujian substantif yang dinilai direncanakan yang dilaksanakan auditor untuk mengurangi risiko audit pada tingkat serendah mungkin. Selanjutnya, tingkat risiko pengendalian yang direncanakan tinggi berarti auditor menganggap bahwa struktur pengendalian intern klien sangat efektif dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya salah saji. Oleh karena itu, auditor harus menguji kebenaran anggapannya tersebut. Auditor lebih banyak melakukan pengujian pengendalian. Tingkat risiko pengendalian yang bahwa struktur pengendalian intern klien sangat tidak efektif dan tidak dapat mencegah terjadinya salah saji. Pengaruh pemilihan strategi audit, jika audit sangat memahami pengendalian, maka auditor dapat memilih strategi audit lower assets level of control risk approach. Strategi audit pendahuluan bukan merupakan spesifikasi rinci prosedur auditing. Strategi audit pendahuluan merupakan suatu judgment pendahuluan mengenai pendekatan yang akan dipakai dalam melaksanakan audit. Nah, apa sih dari macam-macam kecurangan itu? Menurut SAS nomor 82, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, mengungkapkan setidaknya terdapat dua macam kecurangan, yaitu pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset. Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2001 menjelaskan dalam PSA nomor 70 SA seksi 316 menyatakan hal serupa, yaitu yang pertama, salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu penghilangan dengan sengaja jumlah dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Yang kedua, salah saji yang timbul dari pelakuan yang tidak semestinya. Hal ini sering disebut dengan penyalahgunaan berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. Selanjutnya, ada tanggung jawab auditor atas kecurangan. Kecurangan dalam perusahaan sebenarnya merupakan tanggung jawab manajemen untuk mencegah dan menghalangi terjadinya dengan menyusun suatu lingkungan pengendalian yang positif dan aktivitas pengendalian yang memadai. Namun, sesuai dengan harapan masyarakat akan peran auditor dan juga manajemen melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadinya. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk menemukan dan mengungkapkan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan audit sebagai saksi ahli dalam kaitannya dengan proses peradilan laporan keuangan secara keseluruhan, menurut Jane Mansiko tahun 1997. Oleh karena itu, dibedakan antara audit laporan keuangan dan kecurangan audit. Penugasan sesuai dengan prinsip akuntansi yang laporan keuangan dilakukan sesuai dengan GAAS dalam kecurangan audit sebagai saksi ahli dalam berkaitan dengan proses peradilan laporan keuangan secara keseluruhan, menurut Jane Mansiko tahun 1997. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.